Pernah punya beberapa tabel data, tapi bingung bagaimana membuat satu pivot table saja dari semua tabel-tabel tersebut. Nah, teman-teman, di Excel ada satu fitur yang bisa menghubungkan beberapa tabel sekaligus. Namanya adalah data model. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, biasanya kita membuat pivot table dari satu tabel saja, ya kan? Tapi kali ini kita akan explore lagi sesuatu yang lebih powerful, yaitu kita membuat pivot table dari banyak tabel sekaligus dan kemudian kita akan bangun relationship-nya atau hubungannya, yaitu kita menggunakan data model namanya, teman. Alright, di sini teman-teman kita mempunyai banyak tabel, betul enggak? Nah, ini adalah tabel utama kita, tabel transaksi kita, teman-teman. Kalau kita lihat tabel transaksi kita hanya punya ID produk, belum ada nama produknya ataupun kategori produknya. Ternyata nama produknya ada di tabel yang lain, teman-teman. Oke, nama produknya ada tabel yang lain, kategorinya juga demikian. Kemudian kita perhatikan lagi di tabel penjualan kita ini, di transaksi kita ini hanya ada ID customer. Sementara nama customer ataupun asal kota customernya berada di tabel lain. Nah, inilah yang kita sebut dengan membuat hubungan antar tabel pivot table kita seperti itu, teman-teman, tanpa kita harus menggabungkan data ini menjadi satu. Biasanya kan kalau kita ingin gabungkan data ini menjadi satu, kita harus lookup dulu datanya kan, pakai VLOOKUP, XLOOKUP atau index match gitu. Tapi nggak perlu, teman-teman. Dengan cara ini kita bisa bangun saja relasi antar tabelnya. Right, pertama kita akan kirim data ini ke data model. Jadi data model itu tempat penyimpanan data, mungkin bahasa sederhananya gitu ya. Kita akan kirim ketiga tabel ini ke data model, tapi sebelumnya teman-teman kita konversi dulu semua data ini menjadi tabel. Kemudian kita klik OK, teman-teman ya. Boleh kita beri juga namanya biar kita bisa membedakan ini tabel apa sih. Mungkin ini adalah penjualan, teman-teman. Kita kasih nama aja lah biar hierarki kerja kita lebih profesional gitu ya. Kemudian produk ini juga kita konversi ke tabel, kita klik OK. Kemudian kita juga beri nama di sini adalah detail produk misalnya ya, detail produk, nggak boleh ada spasi, kita boleh ganti pakai underscore aja, detail produknya. Kemudian tabel ketiga ini adalah detail apa namanya ya, Ctrl T, sorry ya, Ctrl T juga bisa buat tabel teman-teman, kita klik yes, tabel desainnya, ini kita kasih nama tabelnya customer gitu ya, detail customer, biar kita nanti bisa membedakan teman-teman ya, ini tabel apa sih, ini tabel apa. Kemudian teman-teman, kita akan kirim data ini ke pivot dan baru kita tambahkan, masukkan data pivot tersebut ke data model. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun relasinya. Kita pilih tabel design, di sini ada insert teman-teman. Oke, di sini ada pivot. Kita klik aja from table atau range. Atau sepertinya bisa juga, jadi banyak cara teman-teman, dari sini juga bisa. Kode Y teman-teman ya. Kemudian kita centang add this. Nah ini dia. Kita tambahkan data ini ke data model supaya kita bisa bangun relasi nantinya. Kita akan tampilkan ke worksheet baru, klik OK. Nah, artinya pivot 1 sudah jadi. Right, pivot 1 sudah jadi. Kemudian kita lanjutkan untuk data penjualannya. Sorry ya, untuk produk lagi. Kalau tadi untuk tabel ini ya, sekarang untuk tabel produk. Kita juga kirim ke data modelnya terlebih dahulu. Kita tambahkan sebagai data model, klik OK. Akan muncul lagi nih pivot baru teman-teman. Nah, ini pivot 1 dan ini pivot 2 ya. Sheet 1 ini tabel pertama tadi, sheet 2 adalah pivot untuk tabel yang ketiga. Kedua maksudnya. Kemudian kita ada lagi data customer di sini. Lagi-lagi kita lakukan hal yang sama, tabel design. Kemudian kita tambahkan juga ke data model pivotnya. Kemudian kita klik OK, maka akan ada 3 pivot sekarang teman-teman. Nah, sekarang ini sudah ada 3 pivot. Supaya hasilnya bisa kita relasikan teman-teman, artinya saling terkoneksi datanya, kita akan masuk yang kedua. Nah, ini teman-teman ya, kita akan masuk bagian yang kedua, membuat, kalau tadi kan kita baru memasukkan datanya ke data model. Sekarang kita akan masuk
membuat relationship antar tabelnya. Gimana cara membangun hubungan antar tabel tersebut, yaitu dengan mengkaitkan primary key dengan foreign key-nya, seperti itu. Biar pasti teman-teman, biar jelas, kita langsung kembali ke data kita saja. Jadi sekilas teman-teman ya, ini kerjanya seperti kita bekerja di Power Pivot. Alright, sebenarnya di Power Pivot lebih keren lagi sih, nggak seribet ini. Tapi karena Power Pivot itu terbatas ya, hanya tersedia di Excel 2016 ke atas. Nah, kali ini bisa di semua versi Excel, teman-teman. Oke, sekarang kita akan bangun relasi ketiga pivot ini. Kan ada pivot 1, pivot 2, pivot 3. Kita akan bangun relasinya, teman-teman. Caranya kita pergi ke pivot table analyze. Nah, ini ternyata fungsi relationship itu gunanya, teman-teman. Kita akan bangun relationship antar tabelnya, kita klik OK. Nah, muncul kotak seperti ini, teman-teman. Kita akan buat relasi yang baru, klik new. Nah, kita pilih tabelnya. Pertama tadi ada tabel penjualan, teman-teman ya. Tabel penjualan itu adalah primary key kita kan. Kemudian ada related table-nya adalah di sini. Kita cocokkan dengan produk dulu ya. Nah, penjualan, data modelnya, detail produk dulu kita cocokkan di sini. Yang mana? Nah, kolom yang akan kita hubungkan, teman-teman. Alright. Kita hubungkan di sini adalah kolom ini, ID produk yang ada di tabel penjualan ini. Kita hubungkan dengan yang ada di ID produk ini. Oke. Seperti ini. Create relationship between table necessary to set supaya kita bisa saling ambil informasinya. On the same report, di satu report saja nanti. Right? Kemudian teman-teman kita klik OK. Nah, baru satu relasi yang kita bangun, yaitu ID produk dengan ID produknya. Oke, dari tabel transaksi kita dengan tabel detail produk. Kita bangun lagi yang baru, teman-teman. Sama, berarti tetap tabel penjualan. Kemudian kita hubungkan dengan yang namanya ini, teman-teman. Customer-nya. Kita hubungkan dengan customer. Foreign key-nya adalah, maka kita pilih di sini berdasarkan ID customer. Demikian juga di sini kita menggunakan ID customer, kita klik OK. Nah, artinya sekarang kita sudah bangun relasinya, teman-teman. Langkah berikutnya gimana cara mengolah datanya. Kan itu ya. Alright, gimana cara menggunakannya, mengolah datanya? Kita kembali ke salah satu sheet saja, teman-teman. Di salah satu sheet ini boleh mana saja, kita pilih sheet penjualan saja barangkali. Teman-teman pergi ke tabel design, ke pivot, ke insert. Nah, kita masukkan pivot, kita pilih yang from data model ini, teman-teman. Nah, karena kita sudah buat data modelnya tadi kan, kita klik OK. Nah, kita akan buat worksheet baru. Nah, di sini ada gabungan pivot, teman-teman. Coba perhatikan. Nah, di sini sudah tergabung 3 pivot yang saling terkait. Itu gunanya. Alright, tinggallah kita analisa data sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh nih, kita akan lihat ini berdasarkan nama produk, kita taruh ke baris. Nah, maka dia muncul, teman-teman ya. Kita ingin lihat kuantitas terjualnya. Misalnya seperti ini. Alright, nah dia bisa, artinya saling bekerja sama, teman-teman. Walaupun posisi tabelnya berbeda, walaupun pivot table-nya berbeda. Kenapa bisa? Karena kita sudah bangun relasinya. Tapi kalau kita tidak bangun relasinya, kita nggak bisa kerjakan seperti ini, teman-teman. Right, kemudian teman-teman, misalkan teman-teman pengen tahu juga nih harga, atau teman-teman pengen tahu berdasarkan kategori misalnya, berarti row-nya dikeluarin, kategorinya kita munculin seperti ini, kita dapatkan pula hasilnya. Alright, artinya teman-teman, ini cara bagaimana kita membangun koneksi antar pivot table kita untuk analisis data lebih lanjut.